والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا انفعنا ما علمتنا وعلمنا وانفعنا وزدنا علما. بسم الله ما شاء الله لا يسوء ولا إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوء السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يقبل الحسنات إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا warhamna kama rabbuka alhamdulillah alamin. Baik, sebelum kita awali kita membaca Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawassulan tabarrukan wasilatan wa rahmatan. Kemudian kepada para guru kita musallin kita wa ibu ummahatin khususnya dalam Rabbul Wahina ya Bahrul Zaman, kemudian kepada Kiai Haji Taiful Mawardi dan saja Allah Subhanahu wa taala intaqala ila hadratihi. Semoga kita berkumpul dengan mereka di jiwari Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sedikit dari awal supaya nyambung ceritanya, yaitu dari wa kurihat tida'u binahwi tahta wa fa'fa walahilun bima la yughayyiru ma'na qadhammiha indillahi, dibaca dengan dillahu. Makruh hukumnya berimam kepada seorang imam yang dia memiliki sifat tahta wa fa'fa. Tahta itu artinya adalah mengulang ta, fa'fa itu berarti mengulang fa gitu ya. Berarti kalau mengulang sa, sa, sa. Kalau mengulang kaf, 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 ya kan? Mengulang kof, kof, kof gitu ya. Jadi mengulang. Nah, mengulang huruf itu kalau dalam Fatihah ada tak-taknya. Seperti, ya kan? An'amta, dia baca an'amtata gitu ya. Kalau kasus fa itu nggak ada pada Fatihah. Kenapa? Karena nggak ada huruf fa dalam Fatihah. Itu, waalaikumsalam, sah sholatnya tapi makruh hukumnya. Demikian juga mengikut kepada imam yang lahinun bima la yughayyiru ma'na. Dia lahin itu dalam ucapannya itu maksudnya tidak sesuai dengan konteksnya karena ketidakmampuan dalam mengucapkan, ya kan? Kalau sengaja batal sholat, ya kan? Nah, ketidakmampuan tapi tidak sampai merusak makna. Nah, ya kan, seperti yang terjadi dalam kasus Al-Fatihah, yaitu dia membaca dhammah pada kalimat lillah. Dia baca lillahu, ya kan? Dia baca lillahu bismillahirrahmanirrahim, ar-rahmanirrahim, kayak gitu kan? Dia merubah harokat tapi tidak merubah makna. Itu hukumnya adalah makruh, tidak sempat atau tidak sampai membatalkan sholat. Demikian juga wa fathi dalin na'budu, dia memfathahkan dal pada kalimat na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu lahin la yughayyirul ma'na. Hukumnya makruh kita mengikut kepada dia. Kita orang yang tahu, ya kita mesti melepas diri, ya kan? Atau kita mesti, maksudnya kita boleh mufarakah atau kita tidak boleh. Kita boleh mufarakah atau tetap bertahan, enggak apa-apa. Kenapa? Karena tidak sempat membatalkan sholat. Kemudian setelah itu adalah ada fa in lahina lahnan yughayyirul ma'na fil fatihati ka an'amta bi kasrin ka an'amti au dhammin, jadi an'amtu abtala, ya kan? Abtala salatum man amkanahu ta'allum wa lam yata'allam li'annahu laysa biqur'anin. Kalau dia merubah harokatnya sehingga berefek kepada makna, seperti an'amta yang mesti khitabnya adalah kepada Allah, dia ganti menjadi an'amti, maka Allah itu seolah-olah muannats. Atau dia ganti menjadi an'amtu, maka seolah-olah dia yang menjadi Allah, kan gitu ya. Berarti itu yughayyirul makna. Maka itu batal sholatnya, dengan catatan jika dia memungkinkan untuk belajar dan tidak mau belajar. Dia punya kesempatan untuk belajar, punya guru yang bisa mengajarkan tapi ogah, tapi dia nggak mau belajar, maka itu berarti sholatnya tidak sah. Mafhum mukhalafahnya, kalau dia baru masuk agama Islam, contoh, belum punya waktu untuk belajar, atau ketika atau tatkala mau belajar ternyata nggak ada gurunya, berarti itu masih dima'fu, masih dimu'tadar, masih dimaafkan. Cuma kalau ada kesempatan untuk belajar tapi tidak belajar, maka berarti tidak sah sholatnya. Apa alasannya kenapa tidak sah? Di annahu laisa biqur'anin. Karena yang dia baca itu bukan Quran lagi, udah. Qurannya bukan begitu, ya kan? Nah, berarti bukan Quran.
Naam, ya indaqul waqtu, kalau seumpamanya contoh dia nggak mampu atau tidak punya kemampuan, pengen belajar tapi sempit waktu, ya kan? Maka berarti sholat dihormatihi, maka dia sholatnya adalah dihormatin waktu. Apa konsekuensinya? Wa'ada bitaqsirihi, dan dia mesti mengulang sholatnya karena dia menganggap enteng, ya kan? Jadi mesti belajar dulu baru sholat lagi. Cuma sekedar melepaskan sebuah kewajiban dan tuntutan, maka dia sudah dalam posisi aman. Qala syekhuna, berkata guru kita Ahmad bin Muhammad bin Hajar al-Haytami yang lahir pada tahun 909, wafat pada tahun 974. Wa yadhhar annahu la ya'ti bitilkal kalimati li annahu ghairu Qur'anin qat'an, dan itu kata syekhuna yang dia baca itu bukan Quran, karena Qurannya bukan demikian kata syekhuna, ya. Maka berarti falam tatawaqqaf si'atus salati ina idin 'alaiha bal ta'ammuduha. Maka permasalahannya kata syekhuna, batalnya salat itu bukan karena bacaannya, ya kan? Tapi dia dalam keadaan kesengajaan. Jadi kalau dia nggak sengaja nggak jadi masalah, tapi kalau dia sengaja maka batal salat. Walau min mithli hadza, sama dalam kasus yang lain, jangankan pada Fatihah. Contoh dia baca hal yang sunnah, subhanarabbil azim, ya kan? Dia sengaja, dia mampu makharatnya, tapi dia baca subhanarabbil asimi wa bihamdihi, subhanarabbil asimi wa bihamdihi, atau subhanarabbil a'la, dia mampu tapi dia baca dengan sengaja nih subhanarabbil aqala wa bihamdihi, subhanarabbil aqala wa bihamdihi, kata syekhuna batal. Kenapa? Karena dia memasukkan kalam ajnabi ke dalam sholat. Karena kalau ada akla itu kan bukan lagi bahasa Arab, ya kan? Berubah makna, yughayyirul makna, kalaupun dalam perkara yang sunnah, ya kan? Ternyata permasalahannya kata syekhuna bukan cuma dalam urusan Fatihah, intaha, selesai. Au fi ghairiha salatuhu, tapi kalau terjadinya di luar Fatihah, menurut para ulama kita sah salatnya. Wal qudwatu bihi, dan boleh kita ikut kepada dia, boleh kita berimam kepada dia, illa, kecuali idza qadara wa 'alima wa ta'ammada li anna hina idzin kalamun ajnabi, ya kan? Dia mampu, dia tahu, tapi dia sengaja nggak membaguskan bacaannya, maka itu batal sholatnya. Kenapa? Karena dia memasukkan kalam ajnabi ke dalam sholat, bukan kalam sholat lagi kan? Berarti dia masukkan kalam ajnabi. Makna kalam ajnabi bukan tidak bahasa Arab, kalam yang tidak berkaitan kepada sholat. Konteksnya masalahnya dia mampu, Ustaz Mansur. Kecuali kalau dia nggak mampu, nggak ada urusan, ya kan? Kalau dia nggak mampu, tadi ada solusinya, maka berarti belajar dulu. Sholat dia adalah untuk hormatin waktu, kemudian nanti ada mengulang, ya kan? Tapi kalau dia mampu namun disengaja, maka itu berarti batal sholatnya karena dia masukkan kalam ajnabi ke dalam sholat. Sampai situ jelas ke? Jelas ya? Oke. Wa haitsu batalat sholatuhuna, maka yubtilul iktida'u bihi. Nah, karena batal sholatnya secara hukum, maka nggak bisa dijadikan sebagai jamaah. Sebagai imam. Dia sholatnya udah batal, jelas-jelas. Maka bagi yang tahu tidak boleh berniat di belakangnya bertindak sebagai makmum. Jadi mesti misah infirat atau mufaraqah. Infirat kalau kita udah tahu lebih dahulu, tapi kalau tahunya dalam sholat berarti mufaraqah dalam sholat. Maka itu iktirabi. Lakin lil alim bihalihi. Tapi itu terjadi hukumnya bagi yang alim, bagi yang tahu. Kalau dia nggak tahu, ternyata makmumnya lebih bodoh, sholatnya sah. Tapi kalau imam makmumnya lebih pintar, berarti kan alim bihalihi, jadi bihalil imam, maka berarti dia mesti mengambil sikap. Nah, jangan mau menjadi makmum dia, ya kan? Kalau ketahuannya tengah sholat, maka mufaraqah lah. Tapi kalau udah ketahuan sebelumnya, maka infirat lah sholatnya. Kalau gini dulu, kebetulan kita agak telat. Di situ udah diisi sama imam yang kita tahu banget lah gitu. Jangan Tahu. Kita menunggu apa gimana, Pak? sholat mufaraqah. Mufarid aja. Ya, ada. Ngikutin Kalau nggak enak sama dia, ngikutin aja. Tapi niatnya infirat. Kan nggak enak buat jaga perasaan juga Iya. kan. Kan udah Takutnya tua. nanti ada imbasnya. Jadi boleh pakai cuma ngikutin doang demi menghargai gitu. Ya, tapi di kajian kita sebelumnya disampaikan ketika terjadi pada satu titik nih intizar, dia bacaannya panjang, kemudian kita menunggu, kita kan infirat sholatnya.
Kalau kita tidak mufaraqah af'al, maka batal salat kita. Contoh, kita udah mufaraqah, berarti kan kita masih tetap gerakan imam. Seolah-olah kita jadi makmum, padahal tidak kan gitu ya. Dengan dengan tujuan anggaplah untuk menghargai. Ternyata ketika pada rakaat yang kedua, anggap kita mufaraqah rakaat pertama. Dia ayatnya panjang banget. Berarti kan kita nunggu. Kalau kita nunggu berarti kita nunggu dalam keadaan diam, padahal kita kan sholat sendiri. Maka itu batal sholat kalau kita tetap nunggu dia. Mesti pisah hafal. Di kajian sebelumnya disampaikan. Ya, udah kita bacakan. Ini yang seperti yang tadi orang tanya, bilang orang dulu kan ngaji itu dihafal. Padahal huruf sama sekali ya kan tajwid itu hurufnya aja dia nggak kenal. Gitu kan kemarin Kamis yang lalu pas saya deh bacaan mah apa cuma Iya. enggak kan hurufnya juga. Kan makanya kan semestinya kan ditalaki kan. Apa yang mau dia bawa ke dalam sholat itu mesti ditalakikan dulu kepada seorang guru. Talakikan bacaannya diperdengarkan ya, dites. Iya. Supaya ada pengakuan kalau udah diakui orang yang ahli ya kan, pada bidangnya, maksudnya insya Allah barulah. Kalau namanya yang makmum tersebut karena memang sama-sama jahil ya. Nah kalau itu nggak masalah, sama-sama jahil. Ini kan permasalahannya kan kalau makmumnya lebih alim daripada imamnya kan gitu kan. Kalau orang tua dulu mah kan biasanya hafal kan. Iya. Iya. Tabarok hafal, Yasin hafal, sebenarnya suruh baca nggak bisa gitu. Seluruh huruf satu huruf itu apa nggak kenal nggak tahu. Iya. Kita lanjut ya. Iya. Lakin dalil alim bi alihi kama qalahu al-Mawardi, sebagaimana kata Imam Mawardi. Imam Mawardi itu ulama kurun keberapa? Ulama kurun ke-5. Beliau Imam Mawardi, Abu Ishaq Syirodi, kemudian Abu Muhammad Al-Haramaini, Juwaid Al-Haramain, Al-Baihaqi, Al-Bandaniji, Al-Muhamini, Qadi Husain, Ibn Al-Farani, Ibn Sabbagh, Al-Mas'ud, Al-Mutawalli, itu satu masa semua. Yaitu satu kurun sebelum kurunnya Imam Ghazali. Habis itu baru Imam Ghazali, Al-Ghazali, Asy-Syashi, Al-Bughawi, Ibn Amran. Satu kurun sesudahnya baru Imam Nawawi. Nah kan, itu Imam Nawawi, Ibn Salah, Izzuddin, Al-Qazwini, An-Nawawi, Ar-Rafa'i, Ibn Al-Fadaki, Al-Aud. Sesudahnya baru Ibn Rif'ah, Tajuddin As-Subuki. Baru kemudian Tajuddin Al-Hisni, kurun sesudahnya. Terus kemudian sampai ulama kurun ke-14. Jadi ini ulama kurunnya ulama kurun ke-6 lah, ke-6. Ini yang julukannya kalau kita temukan dalam kitab Qadiyul Qadad, qadinya para qadi. Kan kalau Syekhu Masyaikhina Abu Zakaria Al-Ansari, guru daripada guru kita. Karena Imam Ramli, Khatib Syarbaini, Ahmad bin Muhammad bin Ajar itu sama-sama belajar kepada Abu Zakaria Al-Ansari. Makanya Syekhu Masyaikhina. Kalau Syekhuna Ibnu Hajar kan Al-Haytami, maka Abu Zakaria Al-Ansari berarti Syekhu Masyaikhina. Nah kalau Qadiyul Qadad, Al-Qadi yakni Qadi Husain ya kan, tapi idza utliqa Qadiyul Qadad ya berarti Fadmuradi Al-Mawardi. Itu bukan orang Arab Ustaz, orang Khurasan. Jadi jangan salah, yang bukan orang Arab pun bisa jadi mujtahid gitu loh. Itu mujtahid fatwa semua. Qadiyul Qadad itu. Jadi kita nggak mustahil, anak-anak muda antum nggak mustahil ngalahin orang Mesir. Ya Syekh Rai Al-Bantani yang wafat 1987 ya kan. Orang Banten tapi jadi muftul Hijaz kan. Jadi teruslah belajar sampai mati. Iya, sampai mati belajar. Udah mati nggak belajar lah. Habis mati pun belajar lagi. Karena kan Allah mengutus guru kan ke dalam kubur kita. Dalam riwayat Imam Tirmidzi kan. Udah gitu dia. Nah, betul. Waqtar As-Subuki, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Imam As-Subuki. Imam As-Subuki itu wafat pada tahun 771. Beliau adalah ulama kurun ke-8. Ya, Imam Subuki Tajuddin As-Subuki. Satu masa dengan Ibnu Rif'ah, satu masa dia dengan Al-Qamuli Al-Islami Al-Athrai, Ibnu Mulaq Al-Zarkashi, Abu Nakib Syarq Al-Barz, Muhibbut Tibri. Itu satu masa semua. Nah satu kurun sebelum kurunnya Ibnu Ruslan pengarang kitab Safatus Zubat. Jadi kurun keberapa nih? Ini dia berarti kalau Imam Nawawi itu kurunnya kurun ke-7, ini kurun ke-8. Ini kurun ke-8. Di bawah Imam Nawawi itu ke-7. Karena dia kan lahirnya 631, wafat 676. Ngitung kurun ke angka sesudahnya. Jadi kalau dia wafat 676 berarti ulama kurun ke-7. Kalau wafatnya 597 kurun ke-6. bukan murid Imam Subki, Imam Syafi'i, Imam Subki.
Bukan jauh, jauh banget. Ulama Syafi'iyun. Iya, Iya. jauh. Ulama Syafi'i kan, Imam Syafi'i kan kurun ketiga. Iya. Ya kan, ini kurunnya kurun Kan ada kadang 400 tahun lebih. Nah, apa Kiai, maaf nih tanya. Ketika kita di masyarakat ini ngadain ujiah, fidyah. Ketika itu guru-guru kita bilang ngadain, biasanya kita kan ujiah puasa sama ujiah sholat itu kan karena Imam Syafi'i pun nggak laksanakan. Yang melaksanakan kata guru kita ini Imam Subki, muridnya Imam Bukan murid, ulama berarti Syafi'i. ulama ya, berarti bukan murid ya. Kalau guru kita bilangnya muridnya. Ya boleh lah, apa-apa. Ya bisa karena belajar kita juga ilmunya ya. kita juga muridnya Imam Syafi'i. Murid kesekian. Bukan belajar talak gitu. Iya betul. Jadi kan ada dua kaul di muqaddimahnya Ayatul Talibin jadi satu dikatakan bahwa yang pertama kali ya kan melakukan itu Imam Tadsuki, ya kan? Tadsuki itu anaknya Taqiyuddin Tadsuki. Jadi itu sama-sama ulama besar lah ya kan. Satu kurun atau 100 tahun setelah Imam Nawawi itu hanya. Itu yang diceritakan dalam kitab Al-Faidul Mukhtarah yang dia datang ke Syam. Kemudian tiba-tiba dia mendengar petani, wa qala al-fallahu, ya kan? Qala an-Nawawi sami'tuhu, maka dia turun dari ontanya, dari kudanya, dia suruh naik. Tak mungkin orang yang pernah mendengar Imam Nawawi berkata jalan di atas bumi, sementara saya jalan dengan kuda. Wow, memuliakan ulama itu begitu. Itu dia orang pertama Kiai. Adapun menggodo, ya kan, Imam Hanafi. Contoh saya mau kodo sholat ayah saya, Imam Hanafi, taklidlah. Mau kodo puasa ibu saya, taklidlah kepada Imam Hanafi. Masuk fidyah kan Hanafi. Ya, Fidyah termasuk dia. sampai witir kan. Ya, sampai witir pun. Itu di jilid satu ya, di jilid satu kayak. Betul, jadi Imam Subki yang pertama. Jadi kalau mengatakan nggak ada pidana imam yang 4 itu bukan. Maksudnya ada yang ngomong gini, fidyah itu imam 4 itu tidak mengadakan. Ya nggak apa-apa. Enggak, maksudnya ada yang begitu. Padahal kan imam Hanafi itu mengadakan kan. Ya tapi kurang masyhur kaulnya kayak. Iya. Yang masyhur kaul dari itu mengkodok. Mengkodok salat itu yang masyhur. Malah dia ngomong wala qada wala fidyata itu imam yang 4. Iya. Nah itu ya, oke. Jadi ini yang waqtar as-subki maqtadahu qaul al-imam laisa li adha qira'atu al-fatihah li annahu yatakallam bima laysa bil Qur'an bila darurah min al-budlan mutlaqan. Nah, maqtadahu qaul al-imam laisa li adha qira'atu al-fatihah itu bukan cuma dalam urusan Fatihah saja, urusan yang lain juga kena. Kenapa? Ya kan? Karena dia li annahu yatakallam bima laysa bi Qur'anin. Karena dia menghadirkan bacaan dalam salat yang sudah tidak terhitung sebagai Al-Qur'an, ya kan? Bila darurah, karena dalam keadaan sengaja dia tadi melaksanakannya. Kalau dalam sengaja kan, kalau nggak sengaja kan darurah namanya. Karena dia sengaja, maka jika pun kasusnya bukan cuma dalam suratul Fatihah, maka abtalas salatu atau batalat salatu, gitu ya. Kemudian selanjutnya, ini pindah kasus ini kita. Walau iktada biman dhannahu ahlan lil imamah, ini yang sering terjadi Ustaz. Kita berprasangka baik atau prediksi kita, perkiraan kita ini pantas jadi imam, layak dia sebagai imam, ya kan? Fabana khilafuhu, ternyata nggak pantas. Setelah kita mendengar bacaannya Ustaz Mansur, oh prediksi salah kan gitu kan? Padahal tadi dhannahu ahla, ya kan? Kita yakin, kita prediksi bukan yakin, kita dhon, kita menduga bahwa ini adalah pantas jadi imam. Fabana khilafuhu ka'an dhannahu qari'an, seperti seseorang yang dia dhon terhadap imamnya itu bahwa imamnya adalah qari agar makmum, ataupun dia dhon bahwa yang diikutin ini bukanlah seorang makmum berarti imam, ya kan? Au rajulan, dia fikir laki-laki yang diikutin ini, au akilan, dia fikir sudah akil, sudah cerdas, maksudnya bukan orang gila yang diikutin ini, ya kan? Maka fabana ummiyan, ternyata yang diikuti ini bukan qari, lawan daripada qari kasus yang pertama. Au ma'muman, ternyata yang diikuti ini adalah makmum bukan imam. Au imra'atan, ternyata yang diikuti itu adalah seorang perempuan. Au majnunan, ternyata ada orang gila, ternyata gila, maksudnya orang gila yang diikuti ini. Apa yang mesti kita lakukan kalau ketahuannya setelah selesai sholat?
a'adat sholata, mesti kita ulangi sholat kita. Wujuban, hukumnya wajib mengulangi sholat. Ditaqsirihi bitarkil ba'fi, salah sendiri kenapa nggak melakukan investigasi, ya kan? Makanya bitaksiri, ya kan? Wujuban ditaksiri bitarkil ba'fi, salah sendiri kenapa nggak ngecek dulu. Coba kalau dicek dulu, oh cewek gitu kan ketahuan, ya kan? Jadi makanya itu yang saya katakan, salah satu qaulnya Syekh Al-Albani ketika kita anggaplah singgah ataupun berada di rest area, kemudian tiba-tiba ngelihat ada orang yang lagi sholat, ya kan, kalau dia pakai baju jubah atau pakai sorban lah, maka mesti kita tanya orang setelah selesai sholat, ada nggak yang kenal dia. Kalau dia bacaannya jahar fasih nggak, qori nggak, ya kan, minimal 3 ada pengakuan. Kalau tidak ada pengakuan maka ada sholat ulangi. Nah, jadi nggak mudah kita colek orang untuk dijadikan sebagai imam. Jangan gampang nyolek, ya kan? Jelas Kiai? Jelas ya kasusnya ya. Walau yaktada biman dhanna ahdan lil imamati fabana khilafuhu ka'an dhanna qari'an aw ghairu ma'mumin aw rajulan aw aqilan fabana ummiyan aw ma'muman aw imra'atan aw majnunan. Ada itu jawabnya as-salat. Ulangi salat. Kasus kedua, la. Ini berarti sebalik kasus yang pertama. Beda. Ini ketada biman dhannahu mutatahhira. Kita menduga, memprediksi bahwa imam ini suci. Fabana dha hadatsin, ternyata dia berhadas. Walau hadatsan akbar, kalaupun hadasnya hadas besar, ya kan? Au dha khubuth, kita pikir dia itu bersih, ternyata bernajis. Ketahuannya setelah sholat, kan itu ceritanya ya. Ketahuannya setelah selesai sholat. Kalau tadi kan perkara bacaan atau perkara, ya kan, gila, nggak mungkin orang jadi imam. Itu perkara perempuan, nggak mungkin laki-laki berimam kepada perempuan, kan? Itu mesti diulang sholat. Ini permasalahannya adalah prediksi kita bahwa imam ini dalam keadaan suci. Ternyata tidak. Prediksi kita bahwa dia ini adalah dalam keadaan tidak bernajis. Ternyata tidak. Tapi kondisinya Kiai, yaitu khafiyin, tersembunyi, nggak jelas dia ada najis di pakaian dia, ya kan? Nggak jelas, nggak kelihatan kalau secara kasat mata. Walau fi jum'atin, kalaupun pada sholat Jumat Ustaz, ya kan? Inzada 'alal arba'in, kalau jamaahnya itu lebih daripada 40, selain imam maksudnya. Ijama imamnya itu, ya kan, lebih dari 40. Kalau ama imamnya 40, begitu selesai sholat ketahuan bahwa ternyata tadi imamnya itu adalah belum wudu atau imamnya itu pakainya adalah pakaian bernajis, maka wajib diulangi sholatnya. Tapi kalau lebih dari 40, kita nggak mau tahu, terserah dia. Nanti nggak perlu ngulangin sholat Jumat. Kenapa? Yang zohir udah selesai dah. Jadi wajibnya sholat Jumat. Sholat Jumatnya aja, apanya mah nggak usah. Sama hukumnya sebagai. Walau fi jum'atin in zada 'ala al-arba'in fala tajibul i'adah. Itu kan jelas. Wa in kana al-imamu 'aliman lintifa'i taksiril ma'mumi id la amarah 'alaihima. Wa in kana al-imamu 'aliman, meskipun imamnya alim, dia udah tahu awalan dari awal bahwa dia adalah dza khubutsin, ya kan? Atau dia dza hadatsin, ya kan? Walau kana hadatsan akbar, ya kan? Lintifa'i taksiril ma'mumi, karena makmum nggak mungkin menginvestigasi Ustaz. Antum mau tanya imam, antum udah wudu belum? Jangan-jangan belum wudu mau jadi imam. Oh habis tuh. Coba cek celananya, coba buka celananya, urusan antum, ya kan? Itu nggak mungkin kita melakukan investigasi, ya kan? Itu intifa di situ udah, ya kan? Nah karena intifa, maka berarti la amarata alaihi, nggak ada tanda Ustaz. Dha khubuth wa dha hadath, mana ada tandanya? Khubusnya khafiyin, najis tersembunyi, berarti anggap bicara dalam dia, mana kelihatan, ya kan? Hah? Urusan gua tadi. Urusan gua itu betul, ya kan? Nah, ketidakmungkinan kita untuk melakukan investigasi itu yang menyebabkan sholat kita itu no problem, sah sholatnya.
kecuali nanti jelas kita lihat kasusnya. Itu yang nggak tahu ya. Idla amarah, karena nggak ada tanda di sana. Bacaannya amarah ya, jangan idla imarah. Coba kita lihat di tengah. Walau fi jum'atin qauluhu. Walau bana kadzalika fi jum'atin. Kelihatan kayak? Baris 1 2 3 4 5 ke 6. Walau ya. Iya, walau fi jum'atin. Baris ke-6. Kelima, baris kelima. Walau fi jum'atin walau bana kadzalika fi jum'atin fala tajibu li'adatu wa qawlu in zada al-imam wa qaidun fi adam wujub li'adat bin nisbati jum'ati wa kharija mimma idza kana tamamul arba'in. Itu kalau imamnya itu dihitung lebih daripada 40. Tapi kalau dengan imamnya 40 pas-pasan, betul nggak kan? Ditabayyana butlanu salati salatil imam di adami istiqbalil adat. Maka wajib diulang salatnya karena udah jelas batal salatnya imam, dan kalau batal salatnya enggak sempurna jumlah jamaah. Jadi kalaupun salat Jumat, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kepada para jamaah. Aduh. Tadi malam kan malam Jumat, saya pikir saya ganti celana. Nah, saya belum celana saya najis gitu. Itu semua 41. Apa-apa, lanjutkan najisnya, gitu aja udah, ya kan, aman sholat. Tapi dihitung 40 persis, mesti ulang kita. Kalau imamnya urusan dia, makmum nggak ada urusan. enggak, maksudnya batal nggak deh? Ini batal kalau dia yang punya kasus. Yang 40 enggak? Yang 40 enggak, kita nggak perlu ulang kita. Jadi seolah-olah imam itu yang membatalkan sendiri. Iya, ini urusan dia, urusan itu. Karena problemnya khofiyin, idla amarah, ya kan? Na'nu na'kum bil zahir wallahu ya'kum bis sarair wa kullu ma lam tata'aqqaq najasatuhu fa hiya tahiratun. Selesai urusan. Enggak jelas dipandang mata, ya kan? Wa amma ba'dahu fala tu'thar alaih. Ya kan? Adapun sesudah selesai kita ketahui, la tu'thar, enggak ada urusan. Oke. Yang 40 itu termasuk Aman, selamat. mukimin ya? La tajib li ada. Iya, mesti mukimin. Kalau dihitung, oh ternyata yang 40 itu ada yang musafir 3. Wah, udah nggak sah. Imam panggilan. Nanti Ustaz Mansur harus investigasi itu kalau Investigasi dulu, imam. dulu. Udah ganti celana belum? Gitu, ya kan? Gitu ya, jelas ya, Ki? Wa min thamma, kasih harokat, jangan dibaca wa min thumma ya. Wa min thamma, kan hasala lahu fadlul jamaah. Jadi kalaupun imamnya ngaku Ustaz salah selesai sholat, ternyata celana dia adalah dhu khubus atau dhu hadas, fadilah jamaah itu udah hasal, udah ada urusan. Ya, jelas gak? Insyaallah ya. Amma idza bana dha khubusin zahirun, kalau jelas ketahuan Ustaz dia itu bernajis, jelas nyata, fayalzumul i'adatu ala ghairil a'ma, maka bagi yang punya mata ulang sholat yang buta tidak penting. Kenapa? Enggak, saya ganggu dia Pak. Saya bisa ngelihat Ustaz, saya tabrak perempuan kena gampar, biasa itu. Tapi kalau orang buta nabrak perempuan memang dia nggak lihat, ya kan? Nggak biar. Kalau ditampar juga kita tampar perempuannya, gitu loh, ya kan? Yang buta, dia namanya orang buta nabrak, ya kan? Ditampar pula sama cewek itu, kita tampar pula ceweknya. Tapi kalau kita yang jelas matanya kita tabrak cewek, kita yang salah. Jadi dalam hukum sholat, kalau ketahuan bahwasanya imamnya itu adalah dhu hadas atau dhu khubus gitu ya. Kemudian tahu itu jelas ada amarahnya, zahir, maka berarti sholat kita tidak sah orang yang punya mata. Kalau yang a'ma nggak ada urusan sama dia, selesai. Kan? Ala ghairil a'ma, al-i'ada ala ghairil a'ma li taqsirihi wa huwa ma bi zahiri thawbi. Karena taksir itu anggap enteng Ustaz, dan jelas nyata di bagian dia ada najis. Allahu Akbar. Ustaz ikan lihat posisi di pantatnya Ustaz itu ternyata mencret Ustaz. Sudah kuning, bau lagi, semriwing kan gitu kan. Dia bilang husnuzon, nggak boleh. Antum mesti misah Ustaz. Kalau antum lanjut, batal sholat antum, mesti mufaraqah antum. Jadi kemarin ini lagi kapan ya? Orang sholat terus ada yang udah jadi apa? Dia
ketiduran sholat. Pas udah kita pas sholat, kita ngikutin, pas dia tidur, kakinya kelihatan ada cicak-cak ketika kan ya mau panik. Itu kan yang nempel kan cicak-cak. Ya. Kalau ketahuan setelah selesai sholat, oh iya wajib ulang. Dan wah jangan-jangan ini mau kotoran jin, nah jangan, itu mesti ulang Ustaz. Gitu. Pokoknya ilatnya Ustaz zahir atau khafiyin, udah itu aja deh. Ya kalau khafiyin nggak ada urusan. Kalau zahir antum punya urusan, udah gitu aja. Nah kan wa in hala bainal imam wal ma'mum hailun, meskipun ada hal, ada pemisah antara imam dengan makmum, ya kan? Tapi ketahuan dia dalam keadaan maksudnya bernajis, ya kan? Maka tetap itu tidak sah. Mesti kita ulang salat. Bihaitsu, ya kan? Bagaimana penjelasannya? Fi dhabtihi gini, ayyakuna bihaitsu law ta'ammalahul ma'mum ra'ahu. Kira-kira andaikan si makmum dengan memperhatikan secara seksama, najis itu kelihatan Ustaz. Kan kalau di dalam sepakat nggak bakal kelihatan, betul ya kayak. Tapi kalau di samping ini, Allahu Akbar, tahu itu najis, itu berarti antum batal sholat kalau tak ikut. Tapi kalau di tempat yang tersembunyi kan khafiyin jatuhnya kan, nah, berarti nggak batal, nggak perlu diulang. Jadi sholatnya yang batal ya, karena dia melihat. Iya, makanya jangan lihat. Jadi dua orang batal ya. Betul, yang lihat aja yang batal. Makanya ini mending nggak usah tahu. Batal semua. Tapi sebab salah. Ada yang bolong tuh kain. Nah makanya di akhirnya wal khafiyu bi khilafihi. Kalau nggak kelihatan nggak ada urusan, beda hukumnya dengan yang ini. Wasahahan Nawawiyu, dan Imam Nawawi mentasihkan fit tahqiqi pada kitab tahqiq al-muhadzabnya, ya kan? Ada wujubi li'adah mutlaqon. Oh enak dah. Meskipun najisnya antum jelas kelihatan, sholatnya usah diulangin kata dia. Udah ikutin aja dah. Lebih enak, udah garis bawahin. Selesai ya. Oke, kasus baru. Ini kan kasus semua di Fatul itu kasus semua Ustaz. Jadi kalau titiknya nggak kelihatan nggak bakal paham, percaya deh. Wasoha iktida'u, ya kan? Salim wasoha iktida'u salimin bisalisil baul, bisalisil baul. Boleh orang yang sehat berjamaah atau berimam kepada imam yang punya penyakit salisil baul. Sah, Ustaz. Atau al-madhi, dia baul aman tapi madhi tak aman. Najis kan? Najis. Ya nggak najis kan mani, ya kan? Wadi najis, madhi najis, pipis najis, mani yang sperma yang najis. Cuma karena sperma itu nggak mau keluar kecuali adanya madhi, mesti cuci juga berarti. Iya kan, dia sih enggak, tapi dibungkus dengan itu, ya kan? Itu kan pelumas, nggak mau antum bisa mati antum kalau nggak ada pelumasnya. Licin itu. Iya licin. Oh, Maji. Wow. Aduh, ini Haji Sa bilang masih ada. Atau awit durat, sadisin durat, kentut mulu Ustaz. Durat kan kentut kan. Durat ya kan, kentut mulu ya kan, dia sadisin durat. Iya salis ya. Iya, jadi kalau pipis kan netes mulu, mati kan keluar mulu ya. Ini kentut mulu. Melihat kucing jalan kentut. Ingat sopan. saya ada orang. Lebay bu rumah. Maksudnya apa hubungannya sama kucing ya? Apa hubungannya sama kucing? Intinya Kiai sah, udah gitu aja ya. Pertanyaannya, dia kan salisil durat Ustaz. Kalau salisil baul oke lah, kita nggak tahu dia lagi baul, pakai pempes. Allahu Akbar. Kan katanya sah. Begitu tengah sholat kentut imamnya. Menurut mau kedengeran. Nah, mesti mufarokoh kah atau tidak kan itu mesti dibahas. Mesti kan tadi udah jelas. Bagi yang tahu maka mesti memisahkan diri. Berarti pakai headset kalau mau sholat nggak kedengeran. Ya kan? Kemudian selanjutnya adalah waqaim biqaid. Boleh si qaim berimam kepada yang qaid.
gitu ya, kepada yang duduk ya. Wa mutawaddi mutayammim, orang yang berwudu boleh berimam kepada orang yang tayamum. Kemudian la tarzumu adatun, dan enggak mesti diulang Terus salatnya. ya, kemarin ya. Iya, kenapa? Beriringan terus sama takrir. Iya, sejalan. Karena gurunya sama kayak. Oh itu. Nah, ini masuk nih. Ini selesai ya, paham kita itu ya. Nah, sekarang masuk imam yang makruh kayak. Wa kurihak tidak ubi fasikin wa mubtadi'in. Makruh hukumnya kita berimam kepada imam yang fasik. Iya sama. Betul ya? Untuk lebih jelas fasik itu seperti apa, ya kan? Kita baca di tengah dulu nih, tambihun. Coba baca di tengah, tambihun. Paling atas. Oh iya. Oh, maaf Ki. Di halaman 46 ada faidatun. Ustaz Agus, kita baca dulu. Faidatun buat tambahan hukum ya. Yang mana nih? Faidatun itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baris ke-12 dari atas Ustaz baca dia. Ya, faidatun. Faidatun yajibu 'alal imami idza kanatin najasatu zahiratan. Apa yang wajib? Ikhbarul ma'mum bidzalik. Wajib hukumnya kepada imam kalau jelas dia bernajis, mengumumkan kepada makmum. Liyu'ida salatuhu, supaya liyu'ida salatuhu, supaya mengulang salatnya. Akhdhan min qaulihim, sama kasusnya diambil seperti ini. Law ra'a ala thawbin, ya kan? Musallin najasatan wajaba ikhbaru bi'a. Seperti kita yang melihat seorang makmum pakaiannya bernajis, maka kita wajib memberitahu kepada dia. Wa illam yakun athiman, kalaupun tidak athim, tidak berdosa. Wa min qalim la ra'a sabiyan yuzni, atau diambil sama kasusnya ketika kita melihat seorang perempuan berzina, seorang anak kecil berzina dengan anak kecil juga, sobiah kan? Maka wajib man'uhu min dzalik, wajib kita larang. Kenapa? Di anna na'ya 'anil munkar, karena itu menahikan mungkar, ya kan? La tatawaqqaf ala ilmin man urida nahyu. Tidak mesti sebagai orang yang tahu, yang dikasih tahu juga mesti ikut, maksudnya mendukung gitu loh. Jadi ketika diumumkan oleh imam, mohon maaf, ya terserah antum mau ngulang apa-apa, mau nggak apa-apa, yang penting dia mesti memberitahu. Jadi kita nggak wajib yang ada udah kita baca, tapi dia punya kewajiban memberitahu kepada makmum, itu maksudnya. Nah, tinggal kita sikap kita mau diulang apa enggak. Ya, katanya wajib diulang, ya orang wajib, itu kewajibannya sendiri. Nah, kemudian tambihun nomor 47, kita baca dulu tambihun. Tasihu aidan, sah juga qudwatul kamil bis sobi, seorang yang dewasa mengikut kepada imam yang sobi, anak kecil. Mana alasannya? Lianna Umar bin Salamah, bikasril lam, lianna Umar bin Salimah, ya, kana ya ummu qaumahu ala ahdi Rasulillah, dia jadi imam di tengah kaumnya di zaman Nabi. Wa huwa ibnu sittin aw sab'in sinin, umurnya baru 6 tahun Ustaz. Balik ya? Belum, baru mumayyiz, murahik ya, mumayyiz, ya kan, aw sab'i sinin, atau ya sekitar 6-7. Kamar wahul Bukhari, sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Bukhari oleh Abi Abdullah, ya kan, Muhammad bin Ismail bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Wabil abad, ya kan, dan boleh menjadi imam itu seorang hamba, wa in kana sabiyan, kalaupun namanya anak kecil. Di anna salatahu mu'taddun biha, karena salatnya itu terhitung sah itu. Mana rasanya? Di anna Zakwan maula Aisyah ya ummuha, ada si Zakwan hamba sahayanya Sayyidatuna Aisyah, ya kan, dia mengimami si Zakwan ini padahal masih anak-anak. Wa tasiu aidan qudwatul basir bil a'ma, dan boleh orang yang punya mata melihat atau yang bagus matanya berjamaah kepada seorang yang imam yang a'ma. Ka aksihi, sebaliknya yang buta kepada orang yang basir. Kemudian dita'arudi fadilati imam, tapi fadilahnya beda. Kenapa sah Ustaz aksunya? Ya kan? Kalau orang yang tidak punya mata berjamaah kepada a'ma boleh, yang a'ma kepada yang punya mata sama-sama boleh, ya kan? Kenapa sama-sama boleh? Ini alasannya. Dita'arudi fadilati imam, dita'arudi fadilati imam. Fadilah keduanya berbeda Ustaz. Kelebihan masing-masing punya kelebihan nih. Mana kelebihannya? Kita lihat. Di annal a'ma, kalau kelebihan orang yang buta, la yanzuru ma yashghuluhu fa huwa akhsha. Dia nggak sibuk mata dia,
dia lebih khusyuk salatnya, makanya sah dia menjadi imam. Wal basir yanzurul khubuth, ya kan, dan orang yang bisa lihat itu bisa lihat najis, fahuwa ahfadz, maka dia lebih menjaga. Jadi masing-masing punya kelebihan, makanya sama-sama sah, timbal balik gitu, timbal balik. Walaupun Jumat gitu. Jumat imamnya. Sama. Kemudian masih di tengah Ustaz. Wa kuriha iktida'u ila al-munasab lima qablahu ayyakul wa sa iktida'u bi fasikin wa mubtadi'in. Sah salat mengikut kepada orang fasik dan orang mubtadi'. Lakin ma'al karahah, tapi hukumnya makruh. Wa qawluhu, ya kan, wa mubtadi'. Tapi ukuran ahli bid'ahnya ini apa? La nukaffiruhu bi bid'atihi. Seorang pelaku bid'ah yang tidak dikafirkan oleh Asy'ariyah. Karena kalau dikafirkan ya enggak sah itu. Ya kan, kalau kita bahas sebelumnya, yang kita yakinkan batal salatnya imam aja enggak sah kita, kasyafi'iyyin yaqtadi ilal hanafi, ya kan? Nah, kalau orang yang kalau fasiknya, kalau ahli bid'ahnya kita kafirkan, ya kan? Kafir tuh menurut Ahlus Sunnah gitu ya. Berarti enggak sah. Bukan cuma makruh tapi tidak sah. Masa imamnya ke orang kafir. Mana ahli bid'ah yang tidak kafir? Kal Mu'tazili, seperti Mu'tazilah, wa huwal qail bi khuluqil Qur'an, bi khuluqil apa? Bi khuluqil Qur'an. Bukan khuluq, bi khalqil Qur'an. Seperti Mu'tazili yang berpendapat bahwa Quran itu adalah makhluk. Aw adamur ru'yah, ya kan? Atau nanti kita enggak bisa melihat Allah. Itu enggak sampai kafir lah, ya kan? Berarti masih boleh kita berimam kepada Mu'tazilah. Wal qadari, yani qadariyah, apa itu? Wal qail bi khalqil abdi af'alahu. Mereka berkata bahwa manusia atau bahwa makhluk itu menciptakan af'alnya, bukan Allah yang menciptakan. Nah, tapi enggak dikafirkan itu, Kiai. Enggak, masih sah kita ikut kepada dia, ya kan? Bi khalqil af'al al-ikhtiyariyah, maksudnya kita enggak ada urusan sama Allah, maksudnya terpisah antara Allah dengan makhluknya. Wal Juhami wa huwa al-qail bi madhhab Juham bin Safwan at-Tirmidzi, yaitu madhabnya si Juham, namanya Juhmiyah. Wa huwa annahu la qudratan lil 'abdi bil kulliyah. Dia bilang enggak ada kekuatan hamba. Dia mau zina itu Tuhan yang bikin zina. Dia mau mencuri Tuhan yang bikin mencuri. Juhami itu. Ya, beda Juhami. Oh, Juhami. Ya. Qadariyah gitu juga kan? Ya. Semuanya itu menyerahkan kepada Allah kan? Nah, itu Jabariyah. Oh, Jabariyah. Terpaksa kan. Wal Murji. Qadariyah mah aku ya usahanya ya. Ya, betul. Wal Murjiyah, siapa? Wal qail bil arja' wa annahu la yadurru ma'al imani ma'siyah. Enggak apa-apa orang beriman maksiat. Itu kamarnya beda, kata dia. Antum punya iman, antum zina, apa kamarnya beda. Wal Rafidhi, ini yang dibahas nih. Rafid. Wal qail bi anna aliyan karramallahu wajhah, ya kan? Asarra ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil khilafah. Rafidi itu adalah orang yang berkata Ali itu telah dirancang sama Nabi untuk jadi khalifah. Wa innahu aula min ghairihi. Ali itu lebih baik daripada Abu Bakar, daripada Umar. Ammal ladzi nukaffiru bid'atihi fala tasihu. Kalau ahli bid'ahnya kita kafirkan, maka enggak sah al-qudwah. Aslan wa dzalika kal mujassimah, seperti berimam kepada orang mujassimah. Itu kafir itu, Ustaz. Apa? Kenapa memang mereka? Wa humul qailun bi annallah jismun kal ajsam. Allah itu benda seperti benda-benda yang lain, enak aja. Ya kan, kal ajsam ta'ala Allah an dzalika, enggak mungkin. Wa kal falasifah, seperti ahli falasifah yang dibungkam Imam Ghazali kan, wa munkir wa uduthil alam wa uduthil alam wa ilmu ta'ala bil juz'iyat, ya kan, yang mereka mengatakan adalah mereka adalah orang mengingkar huduthul alam wa ilmu ta'ala bil juz'iyat. Mereka mengatakan ilmunya Allah Ta'ala juz'i. Alam itu punya kemampuan menciptakan apa-apa. Wal ba'tsul ajsam, yang bangkit nanti bukan, yang membangkitkan kita bukan Allah, tapi kita bangkit sendiri. Wa hadhihi tsalatsah hiya aslu kufrihim, karena yang tiga inilah ahli falsafah itu dikafirkan. Wa nadhamaha ba'dhum fi qawlihi, sebagaimana dinazamkan dalam syair ini, bi thalathatil kufrul falasifa al-ida idza ankaru fi qat'an muthabbatah ilmun bi juz'in hudutsin awalimin khusyra li ajsadin wa kanat maitah. Nah itu jadi
Berarti ahli bid'ah yang tidak dikafirkan oleh ahlus sunnah masih sah kita jadikan sebagai imam. Jelas Kiai? Kalau termasuk ngejisim, kan apa menempatkan itu akan? Oh sama Kiai. Mereka katakan punya tempat itu berarti udah jisim Allah. Jisim. Ya. Menempatkan di atas, duduk di atas. Tapi kalau itu belum dikafirkan Kiai Iya. Karena dia karena bahasanya kan tidak jisim. Kami karena begitu dalam ayat kan bahasanya. iya. Nanti kita bahas soal Syiah kayaknya. Karena Rafidhi ini kan Syiah. Syiah itu ada dua. Ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Ismailiyah gitu ya. Nanti apa perbedaan Imamiyah dan Ismailiyah nanti kita bahas sama. Sekte Syiah itu ada tiga. Satu yang kafir, satu Rafidhi. Yang satu itu dahsyat, mempertuhankan Ali. Syiah kedua ada Sabbah. Sabbah itu cuma mencaci maki Umar dan Abu Bakar dan Utsman, ya kan? Ada lagi namanya Syiah Mufadalah, hanya menganggap bahwa Ali itu lebih hebat daripada semuanya. Jadi ada tiga, ada yang kafir yang tidak. Itu sekte Syiah. Imamiyah itu imam terakhir adalah Imam Mahdi. Imam terakhir nanti kita bahas ya kan, dari siapa imam pertama, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan Husain, kemudian apa namanya Ja'far As-Shadiq Al-Kazim, nanti kita